Dr. Rizal Fadli dari halodokter.com menyatakan bahwa aman ya guys untuk bagi ibu hamil itu untuk memelihara kucing. Alasannya karena penularan toksoplasmosis itu menurut dokter ini tidak semudah itu untuk menular ke ibu hamil ya guys. Masih ada beberapa cara. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Pet Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik saja ya. Sebagian orang berpendapat bahwa janganlah kita dekat-dekat kucing karena kucing itu mau banyak sekali penyakit, dan juga mereka berpendapat bahwa bulu kucing itu sangat berbahaya sekali apabila sampai terhirup. Dan ada juga mereka katakan bahwa sebaiknya ibu hamil dilarang pelihara dekat-dekat, apalagi pelihara kucing ya guys ya. Karena dapat mengakibatkan toksoplasmosis, yang dimana toksoplasmosis ini dapat mengakibatkan kelainan pada janin dan juga mengakibatkan keguguran. Nah, sebelum kalian menyanyiakan kucing peliharaan kalian mungkin sudah lama sekali kalian pelihara ya guys ya, sebaiknya kita bahas bersama tentang pro kontra tentang hal ini. Tentu saja saya merangkum segala informasi yang sampaikan ini dalam video kali ini adalah berdasarkan jurnal-jurnal kesehatan dan juga pendapat dari dokter-dokter ya guys ya. Jadi bukan saya sendiri, dan mungkin rangkuman ini dapat membantu kalian yang mungkin butuh informasi atau butuh informasi tapi agak malas untuk membaca ya guys ya. Dan apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Dr. Rizal Fadli dari halodokter.com menyatakan bahwa aman ya guys untuk bagi ibu hamil itu untuk memelihara kucing. Alasannya karena penularan toksoplasmosis itu menurut dokter ini tidak semudah itu untuk menular ke ibu hamil ya guys. Masih ada beberapa cara yang lebih penting atau lebih harus diwaspadai. Nah, hal yang kurang lebih senada diiyakan oleh dokter dari halodokter.com. Memang kedua dokter ini tidak sembarangan ya guys ya. Mereka menyatakan pendapatnya berdasarkan pengalamannya sebagai dokter, dan juga karena ada berdasarkan referensi ilmiah bagi kedokteran. The American College of Obstetricians and Gynecologists yang berjudul Is It Safe to Keep a Cat During Pregnancy, dan juga dari referensi lainnya yaitu Union Lake Veterinary Hospital yang dengan judulnya Is It Safe for Pregnant Women to Have a Cat tahun 2022. Mengapa toksoplasmosis itu dinyatakan tidak semudah itu menular ke ibu hamil ya guys ya? Karena menurut jurnal-jurnal kesehatan dan juga para dokter menyatakan bahwa penularan toksoplasmosis ini hanya terjadi melalui kotoran kucing ya, kotoran kucing atau fetesnya yang bagi kucing yang sering main keluar, kucing yang sering main luar dan sering berburu binatang liar seperti tikus maupun binatang liar lainnya ya guys ya. Tetapi biasanya toksoplasmosis ini cenderung dapat ditekan nih guys, dapat ditekan dengan drastis bagi kucing-kucing rumahan. Nah, kucing-kucing memang sengaja dipelihara, ada kandangnya sendiri, misalnya kucing seperti kandang yang seperti ini guys ya. Nah, ini yang diberi makan secara teratur, makannya juga dikontrol, kesehatan juga dikontrol, sering dikasih vitamin dan lain sebagainya. Kemungkinan untuk terjangkit toksoplasmosis itu dapat ditekan secara drastis. Nah, itu menurut keterangan dokter-dokter. Di depan telah dikatakan bahwa kucing memang hewan yang sering dicurigai ya guys, yang membawa virus toksoplasmosis. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain yang sebenarnya perlu diwaspadai tentang penularan toksoplasmosis. Misalnya, toksoplasmosis itu dapat menular melalui makanan yang mentah ataupun makanan yang setengah matang, seperti misalnya ikan, sayur dan juga daging. Apabila ibu hamil memakan makanan tersebut yang mentah ataupun yang setengah matang, maka apabila bahan makanan tersebut terjangkiti oleh toksoplasmosis, kemungkinan virus tersebut dapat ikut masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Dan dikatakan juga penularan yang kedua ya guys, penularan kedua dari toksoplasmosis menurut jurnal-jurnal kesehatan tersebut dapat terjadi apabila ibu yang sedang hamil itu memegang tanah secara langsung. Nah, kenapa bisa pegang tanah secara langsung dapat kena virus? Nah, ditakutkan apabila tanah tersebut sudah terjangkiti atau terinfeksi atau terjangkit
toksoplasmosis, misalnya sebelumnya sudah ada kucing liar yang buang air di sana atau pipis di sana. Nah, apabila seorang ibu hamil itu memegang tanah secara tidak langsung dan tanpa mencuci tangan dengan baik sebelumnya, dengan bersih sebelumnya, sudah megang mulut, tangan, muka dan lain-lain, dan itu kemungkinan dikhawatirkan kata dokter dapat terjangkit juga toksoplasmosis. Di samping makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, toksoplasmosis dapat juga menular ya guys ya, melalui makanan yang tidak dicuci. Nah, apabila kita makan makanan seperti buah-buahan, apabila makanan itu tidak dicuci dengan bersih, maka itu dapat juga menjadi media atau sarana untuk terjangkit toksoplasmosis. Dan selain itu, apabila kita minum air yang sudah terkontaminasi toksoplasmosis, itu dapat juga menjadi suatu penyebab ya guys, penyebab ibu hamil terkena toksoplasmosis. Lalu bagaimana sih cara aman untuk memelihara kucing selama masa kehamilan? Nah, menurut keterangan dokter yang telah sebutkan di awal, menyatakan bahwa rajin-rajinlah untuk membersihkan kandang kucing, areal kandang, dan juga mengganti kotak pasir dan menggantinya dengan pasir yang baru. Tapi usahakan jangan lakukan sendiri. Nah, ibu hamil usahakan jangan melakukan sendiri, tapi mintalah bantuan dari orang lain, baik itu keluarga maupun staff ya guys ya, apabila ada staffnya. Nah, usahakan jangan lakukan sendiri. Dan apabila memang ibu hamil terpaksa sekali harus melakukannya sendiri, jangan lupa gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan. Sarung tangan yang sekali pakai itu guys ya, selalu pakai langsung buang, dan juga masker ya guys ya, masker. Dan ingat, apabila telah selesai membersihkan areal kandang dan juga kotak pasir dan lain sebagainya, buang sarung tangan sekali pakai itu, lalu bersihkan tangan atau cuci tangan dengan bersih, dan lakukan ini sebelum kalian memegang tangan, muka dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila kalian punya kucing selama masa kehamilan, jangan biarkan kucing kalian main keluar. Nah, jangan biarkan main keluar, tapi usahakan juga membuat kandangnya nyaman ya guys ya. Kandangnya dibuat bersih, kandang tidak terlalu sempit sehingga kucing dapat nyaman. Nah, apabila kita membiarkan kucing keluar bermain keluar, maksudnya itu dapat meningkatkan atau membawa resiko terkena toksoplasmosis, karena menurut jurnal kesehatan menyatakan bahwa kucing yang terkena atau terinfeksi toksoplasmosis itu tidak menunjukkan tanda-tandanya guys ya. Nah, itu yang perlu dicermati. Yang ketiga, ibu hamil juga sebaiknya tidak sering berdekatan dengan hewan, terutama kucing ya guys ya, yang kita tidak tahu riwayat kesehatannya. Bukan kita tidak ingin berdekatan dengan kucing, tapi sebaiknya kita tahu ya guys, apabila kucing itu kucing kita, kan kita tahu, oh riwayat kesehatan sudah ini, sudah vaksin, sudah mandi dan lain sebagainya, sudah pakai obat kutu dan lain sebagainya. Nah, itu aman ya guys menurut dokter untuk berdekatan dengan kucing seperti itu. Tapi apabila sedang hamil, sebaiknya tidak berdekatan dengan kucing yang kita tidak kenal atau kita tidak tahu riwayat kesehatannya, ya, untuk menghindari atau mencegah terjangkitnya toksoplasmosis. Selanjutnya, last but not least, perhatikan makanan kucing. Jangan biarkan kucing itu makan makanan yang mentah ataupun makanan yang setengah matang ya guys. Karena ya, seperti tadi, dapat terkena resiko terjangkit toksoplasmosis dari makanan yang mentah atau makanan yang setengah matang tersebut. Sebaiknya menurut dokter, berilah makanan khusus kucing ya guys ya, makanan khusus kucing yang kita sudah tahu kesehatannya, nutrisinya, dan juga sudah mengandung zat-zat atau gizi-gizi yang menunjang. Demikian guys videoku kali ini tentang ibu hamil yang ternyata aman ya guys ya untuk memelihara kucing selama masa kehamilannya dengan syarat-syarat tertentu. Apabila kalian suka video kali ini, boleh dong saya minta like-nya, dan terima kasih banyak juga bagi kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon di subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang pemeliharaan kucing dan anjing. Oh ya, apabila kalian suka video ini, boleh dong saya minta agar di share ke media sosial teman-teman, dan juga
sertakan komen ya guys ya untuk pertanyaan, pendapat dan lain-lain. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.